Lu tahu nggak sih hal yang bikin orang miskin itu bakalan tetap miskin? Jawabannya adalah mindset. Ya, jawabannya adalah mental yang mengakar banget ya. Dari generasi sebelumnya, di generasi sebelumnya, dan itu diturunkan dan akhirnya jadi lingkaran setan. Ya udah, mental miskin itulah yang bikin orang miskin akan tetap miskin. Ya tentunya selain kemiskinan struktural, ketiadaan aset dan lain sebagainya. Mental ini sebenarnya punya peran yang kuat banget dalam ya memiskinkan kita semua. Jadi gimana sih ciri-ciri mental miskin ini dan apa sebenarnya yang bisa kita lakuin? Karena kalau dibilang apakah kita bisa berubah atau enggak, ya bisa. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas itu, bakal bahas aspek psikologi dari berbagai macam masalah finansial. Dan kali ini kita bakal ngebahas mental miskin. Dan tipe-tipe orang yang kayaknya nih susah nih untuk jadi kaya. Oke, jadi pertama-tama, sebelum kita ngebahas mental miskin, lu perlu ngerti bahwa dunia ini itu sebetulnya kita dibagi menjadi ya 3 kelas besar. Yang paling banyak sebenarnya kelas menengah. Mungkin lu dan gua saat ini yang ya kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, kerja kantoran dan lain sebagainya. Mungkin juga sarjana gitu kan, itu kelas menengah. Ada juga kelas atas ya, upper class. Upper class ini adalah orang-orang yang ya udah kaya dari lahir, punya bisnis dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak mereka adalah kelas yang eksklusif tapi orang kaya intinya lah. Terus yang banyak lagi juga, terutama di Indonesia nih ya, masih banyak adalah lower class. Nah, lower class ini adalah biasanya pekerja kasar atau mungkin pengangguran, ya, nggak kerja. Dan intinya orang-orang yang ya terlahir itu tidak beruntung lah, terakhir miskin. Kalau kita ngomongin mentalitas miskin, itu mentalitas yang biasanya ada di kelas menengah ke bawah. Jadi ya middle dan lower. Ciri-cirinya apa? Banyak ya, banyak. Ciri-ciri miskin itu biasanya ya pertama, mereka tuh nggak mau bahas duit biasa. Jadi di keluarga mereka nggak ada tuh bahasan tentang duit, nggak tahu bahkan masing-masing keluarga tabungannya berapa gitu. Ada sebenarnya penting kan, ya kan? Kayak misalnya lu tahu orang tua lu punya utang berapa, apalagi kalau orang tua lu udah tua. Lu tahu orang tua lu asetnya apa aja, diwarisinnya ke siapa dan lain sebagainya. Itu kan penting untuk tahu semua hal itu. Tapi ya banyak tuh yang keluarga-keluarga yang membicarakan uang tuh tabu banget. Bahkan di kelas menengah ya, bukan hanya di kelas bawah. Gue juga punya temen ya yang orang tuanya tiba-tiba beli motor, tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba beli apa. Terus orang tuanya tiba-tiba tidak punya uang atau tidak cukup uangnya yang harus nombokin siapa? Ya, Anda guys, Anda yang sandwich generation itu ya, itu Anda yang harus menombokin gitu ya. Jadi belum lagi Anda juga harus menombokin adik-adik Anda kuliah, orang tua yang sakit dan lain sebagainya. Apakah gue ikhlas? Ikhlas. Tapi apakah ini wajar, ini ideal, ini tidak wajar guys ya. Karena ini sandwich generation ini gak ngomongin uang, gak enakan dan lain sebagainya harus nombokin satu orang yang paling mampu gitu. Menurut gue gak ideal banget. Yang kedua, ciri khasnya adalah beli barang yang gak penting. Beli barang yang gak penting misalnya beli HP, beli mobil, ya kan beli motor buat apa? Sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Beli mobil, gue tahu nih ada beberapa juga ya kenalan gue yang beli mobil kagak dipakai. Paling dipakai seminggu sekali, gitu kan? Beli motor yang bagus banget. Yang motornya mungkin menurut gue NMAX tuh mahal ya. Buat orang gaji 5 juta aja itu nyicil berarti harus 2 sampai 3 tahun lah ya. 2 sampai 3 bahkan bisa sampai 5 tahun guys. Yang mana itu bunganya gede banget, bisa 100% bunganya. Gila menurut gue. Beli barang yang cuma buat gengsi, bukan karena fungsi, padahal masih miskin, dan jarang dipakai. Wah gila menurut gue itu. Terus yang ketiga juga biasanya mereka dalam ngatur duit itu irasional. Contohnya misal terhiming-himing diskon, cashback, dan lain sebagainya. Ini banyak banget di tahun 2000-an ya, ketika di mall-mall tuh kan banyak tuh ya yang jualan panci apa, tapi nggak jelas produknya. Terus kayak, lu harus bayar 10 juta, nanti dapat cashback 100 juta. Siapa yang biasa ketipu? Orang menengah ke bawah. Ya, siapa yang biasa ketipu investasi robot, bodong, dan lain sebagainya? Orang menengah ke bawah guys. Gitu ya. Akhirnya nanti demo-demo juga karena alasannya irasional dalam mengatur uang. Sama juga lah kayak petani-petani Tuban ya, yang mungkin udah duitnya banyak gitu ya karena tanahnya dibeli. Hedon, beli Fortuner, dan lain sebagainya karena irasional sebenarnya. Gimana sekarang? Sekarang tuh ada beberapa tuh ya yang karena tidak bisa ngatur duit, duitnya habis semuanya. Padahal udah dapet miliaran. Gila tuh ya. Dan yang gua sebel juga sama orang-orang menengah ke bawah, termasuk juga di circle-circle gua, karena gua ya hidup dari kalangan menengah ke bawah, itu adalah biasanya orang tua itu bergantung banget sama anak. Ya. Padahal tidak ada basis apapun gitu ya. Kenapa anak harus bertanggung jawab pada orang tua? Ini, gitu ya. Jadi itu adalah ciri khas mindset atau mental miskin, mental menengah ke bawah. Dan di sini gue juga kalau dibilang, wah lu kasar banget Van ngomongnya.
Gua juga sama, gue lahir di keluarga dengan mental miskin gitu ya, mental menengah ke bawah, bisa dibilang. Itu gue juga ya banyak mengalami itu. Jadi kalau dibilang gue menyinggung diri gue sendiri juga. Menariknya gini, karena orang yang punya mental miskin ini ya biasanya takut sama uang, nggak ngomongin uang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pertama, mereka nggak ngomongin sama keluarga. Jadi kayak keluarga gak ada yang tahu. Orang dia meninggal tiba-tiba nih, pasti keluarga bakal berebut sama hartanya. Beda dengan ya kalau keluarga kaya biasanya udah ada lawyer, surat wasiat dan lain sebagainya. Jadi kagak pernah diomongin tiba-tiba menanggung hutang, tiba-tiba nombokin, ya kan? Terus ke anak ya, karena dianya sendiri nggak pernah belajar tentang uang, orang tua kita zaman dulu. Makanya ketika punya anak, jadi anaknya juga nggak diajarin tentang uang. Atau dianggap kayak udah belajar uang nanti aja. Padahal harusnya kan dibiasakan dari kecil. Nabung, investasi, dan lain sebagainya. Seperti itulah ya, gitu. Itu adalah dampak dari mindset yang tadi. Padahal sebetulnya orang kelas menengah ke bawah ini, mental miskin ini sebetulnya adalah orang yang harusnya mendiskusikan finansial sejak dini. Kenapa? Karena mereka yang bebannya paling berat, ya kan? Mereka yang bebannya paling berat dan misalnya terbuka nih sebenarnya bisa banget. Bisa banget mereka itu mengurangi beban mentalnya maupun beban finansialnya. Nah, kalau diomongin soal alasan kenapa orang itu bermental miskin sebenarnya simpel ya. Ada beberapa alasan. Pertama, karena memang sudah diturunkan. Ya, lagi-lagi tadi memang sudah diturunkan. Memang seperti itu, tidak pernah belajar. Belum punya akses juga. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga kenapa orang bisa bermental miskin dan stay di mental tersebut. Dan kayak susah untuk berubah. Batu banget untuk berubah. Kita nggak bisa nyalahin juga. Harus perlahan-lahan. Yang kedua adalah ya memang lingkaran setan. Sekalinya lu ada di mental tersebut, lu bakal susah untuk ke atas. Ya, lu bakal susah untuk ke atas. Karena apa? Karena kalau lu hidup di keluarga yang menengah ke bawah, ya bisa jadi, kalaupun lu nanti udah naik nih, lu jadi pebisnis yang oke, lu jadi content creator, lu jadi apa gitu. Who knows, gitu kan? Siapa tahu tiba-tiba keluarga lu sakit, tiba-tiba keluarga lu meninggal, tiba-tiba nanti ada yang minjem uang, dan lain sebagainya. Dan itulah yang biasanya bikin ya orang tuh, meskipun ada satu nih anak yang udah maju, tetap aja kalau orang tua bergantung ke anak, ya diporotin kan sama orang tuanya. Kalau adik gak bisa ngurus dirinya sendiri, ya kan gak dapat beasiswa dan lain sebagainya, gak belajar, akhirnya harus ditombokin juga sama kakaknya yang mungkin udah sukses. Ya, jadi kayak ya kita bisa melihat lah ada lingkaran setan di sini. Mau nyalahin siapa? Susah sih mau nyalahin siapa pun ya. Basically ya kita juga memang hidup. Nih yang ketiga, kita juga hidup di zaman kapitalisme. Itu Ray Dalio tuh, lu tahu nih orang nih ya, dia yang nulis buku Principles. Dan dia juga nulis buku How to Deal with the Changing World Order gitu. Jadi katanya sejak tahun 1970 itu orang yang kaya itu makin kaya guys. Orang yang kaya itu makin kaya. Kekayaannya kayak gini nih. Kalau orang miskin dan menengah ke bawah, itu yang gajinya di bawah berapa puluh ribu dolar gitu per tahun, itu stay dia. Duitnya stay. Padahal inflasi naik kan. Nah ini jadi kita bisa melihat bahwa sistem ini juga ya bisa dibilang ada sedikit banyak mendukung ketidakadilan juga ya. Ngomongin kapitalisme, ya memang banyak baiknya, tapi ternyata ada buruknya juga di kesenjangan sosial. Nah pertanyaannya, bisa nggak sih kita ngedobrak mentalitas miskin ini? Ya jawabannya bisa, karena kalau dibilang, ya mental miskin akan selalu miskin, nggak juga. Karena kan ada juga orang yang jadi kaya, awalnya miskin jadi kelas menengah, ya kan? Meskipun ya mungkin masih OKB, masih agak norak-norak gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang jelas kita bisa mengubah mindset miskin ini. Lo ngomongin soal solusi, anggap aja lu lahir di keluarga yang miskin, keluarga yang mental miskin juga, dan lain sebagainya gitu ya. Di sini tuh muncul dua pilihan. Dan ini dilakuin oleh banyak orang dan sering kali berhasil. Adalah pertama lu jadi egois, ya kan? Jadi egois aja, ya udah lu maju sendiri dan lain sebagainya tanpa bantuin orang tua. Yang mana memang bukan tugas lu juga untuk nombokin semua hal yang keluarga lu tuh fuck up di sana. Tapi ya egois banget kan itu. Nah ada pilihan kedua nih. Pilihan kedua adalah lu mengorbankan diri lu untuk nombokin semua yang diinin keluarga. Nah gue kenal beberapa orang kayak gini dan hidupnya susah cuy. Hidupnya susah banget gitu ya. Dan sedih. Sedih lah. Apalagi keluarga dia juga susah mau mengubah pola pikir tentang uang gitu ya. Bisa adiknya tiba-tiba beli motor lah. Adiknya tiba-tiba beli laptop yang mahal terus minta dicicilin kakaknya dan sebagainya. Gue sering banget lah. Ada adik yang minta konser gitu. Gue banyak banget denger cerita. Solusi terbaik sebenarnya adalah gabungan antara yang tadi ya, utamakan diri sendiri, tapi juga jangan lupa untuk mengedukasi keluarga. Pertama, kita kudu konsisten, kudu sabar, kudu terus ngelakuin hal yang benar. Kalau memang kita tahu, oh iya rasio keuangan tuh harus segini, dana darurat tuh harusnya segini, udah stay dengan itu. Kalau misalnya tiba-tiba keluarga melakukan hal buruk,
bantu tapi sesuai batasan lu. Kalau memang lu tidak punya duit, misalnya lu udah alokasiin pos buat nikah dan darurat dan sebagainya, kagak usah dibantu. Karena nanti kalau misalnya dibantu, jadi keterusan juga. Tetap stay dengan rasio finansial ya, kecuali ya masalah hidup dan mati dan lain sebagainya itu beda lagi. Tapi kalau masalah nyicil dan lain sebagainya, udah ya, biarin aja. Kalau misalnya lu memang sudah mengalokasikan untuk nikah, untuk apa, untuk investasi, pakai buat diri lu sendiri dulu. Jadi apalagi kalau harus menguras dana darurat tuh. Dana darurat tuh tidak boleh diganggu-gugat ya, kecuali memang darurat. Kalau untuk membeli sesuatu, tidak usah dibantu. Nah yang kedua, jangan kasih ikan, kasih pancingannya. Jadi kayak lu bisa kasih, tadi kan gue bilang modal dan lain sebagainya. Nah itu lu bisa kasih itu ke keluarga lu. Modalnya lu buat apa? Buat modal yang produktif gitu ya. Ini, lu mesti edukasi ini penting daripada ngasih fresh money. Kenapa? Karena fresh money itu nanti susah dikontrol lah. Fresh money itu apalagi kalau mindsetnya sudah rusak dari dulu gitu. Mindsetnya masih poor mindset tadi. Nah lu harus coba gimana caranya ngakalin. Kalau misalnya nih orang gak bisa dikontrol, jangan kasih uang. Kasihnya barang, opportunity, atau alat tools. Itu misalnya lu bangun warung di rumah, dia yang jaga. Opportunity, lu kasih kerjaan. Itu ya part-time freelance. Itu nanti kalau bagus jadi full-time. Nah yang ketiga adalah kasih barang. Jadi kalau misalnya ya saudara lu atau siapa minta gitu ya, lu kasih barangnya aja, gak usah kasih uangnya gitu. Misalnya mereka mau butuh makan, ya lu kasih berasnya, kasih telurnya gitu. Biar tidak digunakan semena-mena. Terus yang ketiga, nah ini yang paling penting menurut gua, ketika lu udah ngasih tools dan lain sebagainya kan nanti mereka bakal dapat duitnya anyway kan. Nah itu jangan lupa untuk kontrol duitnya ya, suruh untuk duitnya tuh ditabung. Jangan lupa dana darurat tuh 3 kali pengeluaran minimal. Masing-masing anggota keluarga tuh harus ada. Cara ketiga, untuk mengatasi masalah ya keluarga dan diri sendiri sebenarnya. Karena kan anggap nih ya, lu udah kasih kailnya, lu udah kasih modal, lu udah kasih pinjaman, lu udah kasih barang dan lain sebagainya. Terus mereka kan harusnya jadi lebih produktif nih dan bisa ngasilin duit sendiri. Entah dari warung, dari apa, dari side hustle gitu. Dari sana, lu harus gimana caranya bisa ditabung. Gitu. Ditabung, jangan lupa soal dana darurat. Jadi enak gitu, kalau misalnya mau di PHK, mau diapain, mau bangkrut dan lain sebagainya, gue masih punya dana darurat. Gitu. Jadi itu kalau salah satu istilahnya tuh adalah fuck you money. Fuck you money itu artinya adalah lu bisa ya mau ngapa-ngapain ya. Ya udah kalau misalnya lu nggak suka, mungkin kita memang terlahir tidak privilege gitu. Kita terlahir juga mungkin gue juga kan mental miskin nih. Nah sebetulnya kalau ngomongin soal kemiskinan, kita kan nggak mungkin lah bilang bahwa ini masalahnya mindset doang, nggak juga kan. Ada yang nggak bisa makan, nggak bisa kerja, nggak punya aset dan lain sebagainya. Jadi selalu jaga resiko ya, jaga resiko. Seperti di level 2 nih, life skills curriculum. Level 1 kan jaga cash flow, level 2 jaga resiko. Nah, itu yang gue ingat. Jadi hati-hati jangan sampai fuck up. Karena banyak orang yang jujur miskin, pinter, tapi karena sakit, karena resiko apa, jadinya fuck up.